Saya mengajak kita membuka di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17, kemudian kita sambung ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-25. Saudara yang bawa Alkitab dalam bahasa Indonesia, saya ajak kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Dan hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang Injil Kerajaan Allah. Injil adalah berita sukacita, berita baik, good news tentang Kerajaan Allah. Mari kita baca sama-sama, Injil Matius pasal keempat, ayat yang ke-12 sampai 17 mulai. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut atau ada di bawah bayang-bayang maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kita lanjutkan ayat 23 sampai dengan 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis dan dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, saya akan mulai dari ayat yang ke-17 supaya kita bisa mengerti sungguh-sungguh apa yang saya ingin bagikan kepada saudara, yaitu perkataan yang pertama yang Tuhan sampaikan publicly. Oke? Saudara, waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya ini, dia sampaikan kalimat ini. Nah, sebelum kita baca itu, saudara, tahun ini gereja kita mengambil tema tahun penuaian. Apa artinya tahun penuaian? Saudara-saudara, tahun di mana kita akan melihat penuaian, yaitu jiwa-jiwa yang dibawa kepada keselamatan. Jiwa-jiwa yang dibawa untuk mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Itu saudaraku yang dimaksud dengan penuaian. Dan bagaimana jiwa-jiwa bisa diselamatkan, saudara, kalau mereka mendengar satu hal yang namanya Injil, good news, berita baik tentang Tuhan Yesus. Nah, karena itu hari ini kita mesti belajar sama-sama tentang apa yang Tuhan sampaikan tentang Injil itu, tentang good news itu. Nah, untuk itu saudara-saudara kita akan lihat di dalam ayat yang ke-17. Di situ Tuhan Yesus berkata, di situ firman Tuhan berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudara, ini yang Tuhan Yesus sampaikan. Kemana dia pergi, dan diulangi surah ayat 23, kemana-mana dia pergi, dia selalu beritakan, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Nah, kata sudah dekat itu, saudaraku, bukan is near, lebih tepat kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, pakai kata at hand. At hand itu artinya sudah tiba, artinya sudah dimulai. Oke? Jadi saudara-saudara has started. Ini ada satu kerajaan yang sudah mulai tiba ya, dan terus akan berlanjut. Nah, saudara-saudara, kalimat ini bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini ada dua isinya, dua intinya. Yang pertama ada berita, yang kedua ada perintah. Ada news, ada command. Beritanya adalah kerajaan surga sudah dekat. Ini beritanya. Nah, kemudian saudaraku, perintahnya adalah bertobatlah. Dan saudara-saudara, perintah untuk bertobat itu didasari dengan berita bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jadi saudara-saudara, kalau kalimat ini mau dibaca dalam hubungan sebab akibat, tata bahasa hubungan sebab akibat adalah begini, hey, dengar, aku sampaikan berita buat kamu. Ada berita yaitu apa? Kerajaan surga sudah dimulai, kerajaan surga sudah tiba. Ya, karena itu responi,
dengan bertobat. Nah, karena itu hari ini saudara-saudara saya mau bagi dalam dua bagian khotbah saya hari ini. Yang pertama adalah berita tentang kerajaan surga, yang kedua tentang perintah untuk kita bertobat. Oke, yang pertama ya, kita mulai. Berita kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudara, di dalam ayat 23 ada satu kata yang ditambahkan oleh Matius. Kalau saudara lihat kembali di ayat 23, saudara perhatikan tentang kerajaan surga ini. Katakan Yesus berkeliling surga di Galilea, ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan apa? Injil kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara di depannya ditaruh kata Injil. Injil itu adalah good news. Injil adalah berita baik yang saudaraku begitu sungguh baiknya sehingga semua orang harus tahu. Ya, dan karena itu hari ini kalau kita baca berita tentang kerajaan Allah, berita baik tentang kerajaan Allah, seharusnya saudara dan saya kita harus tahu, oh ini berita baik gitu. Tapi masalahnya enggak segampang itu, saudara-saudara. Kita harus mengerti dulu kerajaan Allah itu apa, baru saudara-saudara kita bisa tahu itu kenapa itu disebut berita baik. Ya, karena saudaraku tidak semua berita baik itu diterima oleh semua orang. Semua orang, saudaraku, tidak semua orang merasakan itu berita baik. Nah, hari ini kalau kita baca, saudara kalau sudah dengar, saudara-saudara, kerajaan Allah sudah dekat. Reaksi kita apa? Ya, oke. So what? Ya. Nah, saya bisa membayangkan itu, saudaraku, karena saya bisa membayangkan, saudaraku, saya mengalami peristiwa ini. Tanggal 26 Mei tahun 2024, itu hari Minggu pagi, saudara-saudara. Saya semalam kurang bisa tidur nyenyak, saudaraku, tapi akhirnya kenapa saudaraku? Karena berdebar-debar. Pagi saudaraku begitu saya bangun, ya, saya tahu ini pasti sudah ada berita. Saya langsung saudaraku cari berita itu di internet. Dan saudaraku sebenarnya tidak terlalu optimis, tapi waktu saya baca berita itu saudaraku, saya melompat berkata, yes! Kenapa saudaraku? Hari itu berita 26 Mei 2024, Manchester United memenangkan FA Cup mengalahkan Manchester City 2-1. Saya nggak nonton pertandingan itu. Kenapa? Saya merasa hopeless. Oke ya, aduh nanti dibantai berapa ini, oke ya, oke. Jadi saudaraku waktu saya lihat tuh, wow, saudaraku, saya itu hari itu ke gereja saya ingin kasih tahu saudaraku semua orang, hei, Man U menang, saudaraku. Tapi saya mau kasih tahu sama siapa saudaraku? Masa saya mau kasih tahu sama pastor yang lain saudaraku? Saya bisa bayangkan reaksi mereka ya. Ada satu yang mungkin berkata, ya bagus, puji Tuhan, saudaraku ya. Ada yang sopan, rohani saudaraku. Ada yang lain mungkin berkata, iya, tapi apa hubungannya dengan visi gereja kita? Ya, saudara ya. Ada yang lain lagi, saudaraku, yang berkata, di dasar pendeta gila bola, saudaraku ya. Oke, saudara bisa tebak sendiri mana orang-orangnya itu, oke? Nah, lalu saudaraku saya cari, saudaraku saya mau kasih tahu sama siapa ini so excited ini. Saya cari saudaraku di gereja, saya nggak tahu berapa banyak ini saudaraku penggemar bola dan penggemar Manchester United, saudara. Saya cuma ingat saudaraku ada satu orang yang fanatik sepak bola saudaraku, sampai mobilnya dikasih stiker saudaraku, klub. Oke, tapi stikernya adalah Manchester City. Nah masa saya ketemu sama cari orang itu, gitu, Man U menang, itu kan namanya, saudaraku ya, menambah garam pada luka. Jadi saya mengalami excitement itu, tapi saya tidak bisa bagikan karena saya tahu yang lain tidak bisa ngerti. Nah saudaraku, saudara dan saya hari ini kalau kita dengar berita kerajaan Allah sudah dekat, we felt hardly anything. Tapi buat orang Israel, orang Yahudi yang pada waktu mendengar berita itu, it is meaningful for them. Kenapa saudara-saudara? Harus saudara ngerti sejarah, karena itu kita mesti tahu saudara. Sejarah dalam perjanjian lama. Orang Israel saudara tahu, mereka itu kalau bicara soal kerajaannya, kingdom, kerajaan. Itu bicara soal apa saudara? Itu bicara soal pemerintahan Allah. Pemerintahan di mana Allah memerintah saudara. Ya. Dan orang Israel percaya, merekalah bagian daripada kerajaan Allah. Jadi mereka merasa their kingdom is the kingdom of God. Karena mereka menyembah Allah, Allah Yehova. Nah, dan terus saudara kalau kita bicara kerajaan Allah hari ini, saudara tahu di mana kerajaan Allah itu? Saya beritahu saudara, kerajaan Allah itu tidak lain di bumi. Saudara ingat Tuhan Yesus mengajar kita berdoa apa?
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi, seperti di surga. Oke? Nah, jadi di bumi ini. Nah, saudara dan saya tidak merasa ya. Tapi orang-orang Yahudi pada waktu merasa kenapa, saudara? Karena sudah hampir 700 tahun. Mereka sudah lost something dalam kehidupan mereka, yaitu they lost their kingdom. Mereka sudah kehilangan kerajaan. Saudara, mereka mengalami zaman keemasan di bawah pimpinan seorang raja yang namanya Daud. Ya, raja yang pertama itu namanya Saul, kemudian Daud. Kemudian Daud, saudaraku, meninggal, yang gantikan anaknya namanya Salomo, saudaraku. Dimulai dengan baik, zaman keemasan, saudaraku. Tapi kemudian diakhiri dengan kegagalan, kehancuran, kerajaan Israel pecah jadi dua karena Salomo jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Allah menghukum, saudaraku, Israel pecah jadi dua. Kerajaan itu pecah jadi dua, sebelah utara dan sebelah selatan. Sebelah utara, saudaraku, ada 10 suku. Oke, sering ingat ya, kerajaan Israel itu saudaraku adalah keturunan daripada 12 suku Israel, 12 anak Yakub laki-laki. Dan kerajaan selatan itu 2 suku, suku Yehuda dan Benyamin. Yang utara 10 suku. Kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem, kerajaan utara ibu kotanya Samaria. Dan terus saudara, 2 bangsa ini, ya, 2 kerajaan ini dari 1 bangsa jadi 2 kerajaan. Dua-dua jatuh di dalam dosa dan Tuhan hukum mereka. Kerajaannya dihancurkan. Kerajaan utara Israel, saudaraku, dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Ya. Dan mereka semua, saudaraku, ditawan dan kerajaan itu lenyap, tidak berbekas. Sampai hari ini, kata firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Nah, sementara, saudaraku, kerajaan Yehuda, Tuhan berkata, karena aku mengingat perjanjianku dengan Daud, ya, dari suku Yehuda ini, saudaraku, maka dia pertahankan ini, tetapi Tuhan izinkan mereka untuk mengalami saudaraku, diasingkan, ditawan 70 tahun, saudaraku, di sebuah kerajaan namanya Babel. Jadi kerajaan Yehuda pun hancur. Tapi Tuhan berkata nanti setelah lewat 70 tahun akan bawa kembali. Dan benar-benar, saudaraku, kerajaan Babel waktu itu runtuh, diganti ke kerajaan Media dan Persia, dan satu rajanya namanya Koresh. Bahasa Inggrisnya Cyrus. Maka dia merintahkan untuk orang Yahudi, dia berkata, aku dapat perintah daripada Tuhan, dia bukan orang percaya kepada Tuhan, tapi somehow, saudaraku, Tuhan itu bicara kepada dia, dia berkata, aku dikasih tahu oleh Tuhan untuk mengizinkan orang Yehuda kembali ke negerinya. Dan saudaraku, mereka kembali ke negerinya dipimpin oleh 2 pemimpin. Sudah tahu siapa itu? Ezra, Imam, dan Nehemia, ya, pemimpin sipil. Mereka kembali ke Yerusalem, mereka bangun kembali tembok Yerusalem, mereka bangun kembali bait Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap tidak punya kerajaan. Mereka tetap ada di bawah kerajaan Persia. They still had no kingdom. Dan terus saudara, kerajaan Persia akhirnya lenyap, saudaraku, digantikan kerajaan yang baru, saudaraku, yang menguasai, saudaraku, sebagian besar dunia ini. Saudara tahu kerajaan Yunani di bawah pemimpinan Alexander the Great. Tidak lama setelah itu, saudaraku, Alexander the Great, Alexander Agung meninggal, saudaraku, dalam usia yang masih muda, saudaraku, 32-33 tahun. Kerajaannya pecah jadi 4 dan salah satu jadi jenderalnya yang jadi akhirnya, saudaraku, membangun satu empire yang baru yang disebut kerajaan Kekaisaran Romawi. Dan saudara, Kekaisaran Romawi itulah kemudian menguasai sebagian besar dunia ini dan menguasai juga, saudaraku, tempat di mana orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu tinggal, termasuk Yerusalem. Jenderal Romawi namanya Pompei, dia masuk dan menyerang Yerusalem, saudaraku, dia menguasai daerah itu, dan saudaraku, sejak itu daerah Israel pada waktu itu, saudaraku, daerah orang-orang Yahudi, ya, termasuk Yerusalem di bawah kekuasaan Romawi. Saudara ingat, ditaruh satu gubernur namanya Pontius Pilatus. Kemudian ditaruh seorang raja, saudaraku, menjadi penguasa lokal di situ namanya Herodes. Saudara ingat cerita itu ya. Jadi saudaraku, orang Yahudi menunggu 700 tahun. Kapan kerajaan dibangun? Kenapa mereka menunggu? Karena pada saat Tuhan berkata kepada umat Israel, kepada orang Yehuda, aku akan buang engkau ke Babel 70 tahun, kerajaanmu akan hancur, tetapi satu kali aku akan pulihkan kembali. Dan saudaraku, salah satu nubuatan disampaikan,
itu tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-11. Kita lihat saudaraku, Yesaya pasal yang ke-11. Ini nubuatan tentang kerajaan yang Tuhan janjikan, yang akan Tuhan pulihkan. Mari kita baca. Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi satu tunas itu sudah satu pribadi, satu orang. Ya, tunas itu saudaraku adalah satu bagian kecil yang tumbuh ya dari tunggul. Tunggul itu kalau saudara punya kita bahasa Inggris stump ya. Stump itu adalah bagian dari pohon yang tinggal tersisa, yang kecil, pohonnya sudah habis semua. Tinggal satu bagian yang saudaraku dekat dengan tanah. Pohon yang dikira sudah mati tetapi ternyata tiba-tiba keluar tunasnya. Dan itu saudaraku Tuhan berkata, kamu kelihatannya sudah mati, you're already vanished, but you're not finished. Karena aku akan munculkan satu orang, satu tunas akan muncul dari tunas Isai, dari tunggul Isai, dan Isai adalah ayah daripada Daud. Berarti Tuhan berkata, karena satu orang dari keturunan Daud yang aku akan bangkitkan. Kalau ayat 2 kata, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang ini akan takut akan Tuhan, dia akan penuh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan. Dia tidak akan seperti raja-raja yang lain, yang seringkali berbuat dosa, yang seringkali menyimpang daripada Tuhan. Bahkan raja yang terbaik, sekalipun Daud, masih bisa jatuh dalam dosa. Ini orang akan menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, ya. Dan saudara lihat di ayat yang kelima, lompat. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ini raja ini akan jadi raja yang benar, oke, triple ya, benar-benar benar, oke, truly righteous. Nah, saudara, itu yang Tuhan janjikan. Nanti akan muncul seorang raja yang luar biasa, baik, raja yang benar, good, righteous, merciful, kind, king. Dan kalau rajanya benar, pasti kerajaannya jadi baik. Ya, saudaraku, lihat kerajaannya jadi baik seperti apa? Lihat, saudaraku. Ayat yang ke-6. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Saudara bisa bayangkan ini terjadi? Singa, saudaraku, sama domba, saudaraku, ya, berbaring, saudaraku, jejeran begitu, oke? Yang serigalnya tidak makan dombanya, saudaraku. It's unthinkable, impossible. Tapi itu yang disampaikan saudaraku Yesaya, artinya begini, akan ada peace, damai, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi kebencian. Peace, itu sebabnya saudaraku, berarti kan, perikopnya tadi Yesaya 11 berkata, Raja Damai yang akan datang. Itu yang Tuhan janjikan. Jadi ada satu raja, dia akan jadikan kerajaan, dan the kingdom is the kingdom of peace, the kingdom of righteous, oke? Dan saudara lihat ayat yang ke-9, ayat ke-9. Tidak ada yang akan berlaku jahat, berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Saudara, wow. Saudara ingin enggak ada kerajaan seperti itu? Oke, enggak ada lagi kejahatan. Sekarang saudaraku, kalau kita mendengar berita, oke, good evening, oke, kan mulai ya pembawa berita good evening, itu kata good yang terakhir, saudaraku. Setelah itu, it's all bad. Kebanyakan. Tapi Tuhan menjanjikan seperti ini. Nah, dari situlah, saudara-saudara, orang Israel tahu, orang-orang Yahudi tahu, mereka baca nubuatan ini. Mereka menanti-nantikan, kapan ya raja itu datang? Kapan ya raja itu yang mereka juga sebut dia menjadi penyelamat kita. Dia akan merestorasi kerajaan Israel ini. Menjadi jaya kembali seperti zaman Daud. Bahkan lebih daripada zaman Daud. They are waiting for the king who will restore their kingdom. Karena itu saudara ingat, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, ya farewell dengan murid-muridnya, di Kisah Rasul pasal yang pertama,
Waktu dia mau naik ke surga, saudaraku, murid-muridnya tanya pertanyaan terakhir. Saudara ingat ya, di Kisah Rasul pasal 1 yang ke-6, apa pertanyaan? Dia murid tanya gini, maka bertanyalah mereka, murid-murid yang kumpul dengan Tuhan Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa, saudaraku? Karena sampai Tuhan Yesus naik ke surga, mereka belum punya kerajaan. Kerajaan mereka masih ada di bawah kekaisaran Romawi. Jadi mereka tanya, Tuhan kapan ini? Mereka tunggu-tunggu. Dan saudara-saudara kembali pada nubuatan Nabi Yesaya tadi. Saudara tahu siapa raja yang dikatakan sebagai tunas Daud itu? Siapa raja menjadi keturunan Daud itu? Siapa? Sudah kita semua tahu? Yesus. Dari mana kita tahu itu, saudaraku? Ada 2 ayat. Yang pertama, saudaraku, itu yang disampaikan nubuatan yang disampaikan berita dari malaikat Gabriel kepada Maria. Waktu dia datang kepada Maria di Nazaret, dia berkata, Maria, engkau mendapat kasih karunia Allah, engkau mengandung seorang laki-laki dari Roh Kudus, dan engkau akan menamakan dia Yesus, sebab ia akan menjadi besar, sebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya apa? Tahta Daud, bapak leluhurnya, dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub. Saudaraku, itulah raja namanya disebut di Yohanes pasal 11. Nah, saudara mau tahu satu lagi? Mari baca ya. Enggak ada di screen, jadi saya mesti buka Alkitab saudara. Baca. Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Yuk. Ayat yang ke-16. Ayo, semua baca. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu apa? Keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, jadi saudaraku, Yesus ini. Nah, karena itu, waktu Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah sudah tiba, saudaraku, dia berkata, aku ini membawa kerajaan Allah, dan aku adalah raja yang kamu tunggu-tunggu. Saudara, karena itu, berita kerajaan Allah sudah dekat, sudah tiba ini. Buat orang-orang Yahudi sangat signifikan. Karena mereka tunggu-tunggu itu. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Mereka tahu kalau nanti Tuhan menggenapi yang namanya kerajaan yang Tuhan akan pulihkan ini, itu akan jadi kerajaan yang luar biasa. Sebab apa? Itu kerajaan sudah diceritakan, dinubuatkan, saudaraku. Sudah dilihat jauh ke depan sejak perjanjian lama oleh para nabi. Salah satunya adalah Daniel. Daniel waktu itu dia tinggal dia termasuk orang yang dibawa, saudaraku, ditawan di Babel. Saudara tahu ya, dia kerja di istana Nebukadnezar. Dan satu kali, saudaraku, Nebukadnezar itu mimpi malam. Dia ngimpi, dia sangat terganggu dengan mimpinya. Dia bangun pagi, saudaraku, dia pengen tahu arti daripada mimpinya itu ya. Dia panggil semua orang-orang pintar, dia berkata, kasih tahu arti mimpiku tadi malam. Semua orang berkata, Baginda, itu urusan gampang. Ceritakan mimpinya, nanti kami kasih tahu artinya. Raja Nebukadnezar marah, kalau kamu begitu caranya, aku tahu kamu akan cuma pakai satu ilmu nanti, namanya ilmu kira-kira. Oke? Ya, sudah, macam-macam nanti tafsirannya. Jadi begini, kalau kamu memang bisa tafsirkan mimpiku, kamu harus kasih tahu mimpiku itu apa. Kalau kamu bisa tahu, berarti artinya apapun, aku percaya itu. Semua terperanjat bilang, mana bisa tahu mimpi orang? Raja Nebukadnezar berkata, 10 hari lagi kamu tidak tahu, kepalamu copot dari badanmu. Saudaraku, mereka takut semua, saudaraku. Termasuk Daniel di situ. Daniel doa sama Tuhan dan kasih tahu. Lalu, saudaraku, Daniel datang kepada Nebukadnezar. Saudara bisa buka dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Lalu dia mulai cerita kepada Nebukadnezar. Baginda itu mimpi begini. Ayat 31 mulai. Patung yang amat besar, patung tinggi berkilo-kiloan, luar biasa. Daniel pasal 2 ya, ayat 31. Tegak di hadapan Tuanku, tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Nebukadnezar bilang, betul, aku lihat tuh patung itu besar. Lalu, sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia.
lalu menimpa batu itu tepat pada kakinya dan yang dari besi dan tanah liat sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekas yang ditemukan. Jadi saudara-saudara patungnya itu lenyap semua jadi abu, ditiup angin, lenyap tidak berbekas. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Waktu Nebukadnezar matanya terbelalak bilang, betul Daniel, betul itu. Sekarang apa artinya? Nah, saudara-saudara, singkat cerita ya. Daniel cerita, nanti ada kerajaan itu tiap kepala, semua yang lain itu ya bagian-bagian tubuh yang terdiri dari logam-logam berbeda itu, yang nilainya makin lama makin menurun, itu lambang kerajaan-kerajaan yang ada. Dan semua itu satu kali akan remuk, terbang ditiup angin. Kenapa? Karena ada satu kerajaan yang mulai dengan seperti batu yang gelinding dari puncak bukit. Dan gelinding sendiri, bukan karena tangan manusia. Begitu batu itu nabrak kaki daripada patung itu. Patungnya hancur, remuk, diterbangin, tapi batunya jadi besar. Dan batu itu apa? Dikatakan begini. Kita lihat ayat 44 dan 45. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kekuasaan tidak beralih kepada bangsa lain, kerajaan untuk meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tapi kerajaan sendiri akan tetap selama-lamanya, tepat yang seperti Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitakan kepada Tuanku Raja apa yang terjadi di kemudian hari. Jadi saudaraku, batu itu adalah sebuah kerajaan yang akan besar dan nanti tinggal satu kerajaan di bumi ini. Itu kerajaan dari batu itu, kerajaan yang dibuat oleh Allah sendiri. Dan itulah kerajaan yang Tuhan Yesus beritakan. Dan itulah sebab Yohanes berkata, kerajaan itu hari ini sudah dimulai. Karena raja itu sudah datang, yaitu aku. Karena itu saudara-saudara, kalau kita tahu ini, kalau kita tahu berita ini, maka sekarang kita harus tahu respon apa yang kita harus berikan. Dan responnya adalah perintah, bertobat. Oke? Bertobat. Nah, kenapa saudaraku perintahnya bertobat? Karena begini saudaraku, kita semua tahu kalau pemerintahan itu ganti, maka kebijakan ganti, peraturan ganti, ya semuanya ganti saudaraku. Maka gaya hidup kita, cara hidup kita juga harus berubah. Contoh saja yang sederhana. Dulu saudaraku, buang sampah sembarangan boleh-boleh saja, silahkan. Sekarang saudaraku strict, buang sampah, denda. Kita harus berubah gaya hidup kita. Saya ingin kita ngerti ini sungguh-sungguh, saudara-saudara. Karena saya mau saudara tahu bahwa kalau saudara percaya bahwa kerajaan dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, maka saudara harus mentaati perintah Tuhan Yesus ini. Ya. Nah sekarang saya mau kasih baru saudara satu ilustrasi cerita ini. Saudara misalkan kita tinggal di sebuah negara, dan di negara ini, saudaraku, kita akan melakukan namanya election, pemilihan umum. Ada dua pemimpin, saudaraku, yang jadi kandidat. Pemimpin A dan pemimpin B. Pemimpin A ini, saudaraku, lifestyle-nya dan pola pikirnya itu sangat cocok dengan saudara. Dan dia sudah membuat kebijakan peraturan. Nanti kalau saya menang pemilihan umum, saya memimpin, ini peraturan-peraturan saya. Oke, pokoknya hidup boleh seenaknya. Oke, ya tenang saja, hidup nikmati. Saudaraku. Yang satu bilang, enggak, kamu nurut aku ini. Saudara pilih yang mana? Pilih A bukan? Ya? Ya dong. Ini cocok dengan kita dong. Election, peng. Keluar hasilnya. Yang menang B. Saudara bersuka cita? No, it is bad news for you. Sekarang saya tidak bisa lagi hidup seperti yang sama. Sekarang apa saudara? Saudara punya dua pilihan. Dengar. Saudara punya dua pilihan. Karena B yang menang, saudara punya dua pilihan. Saudara mau tetap hidup dengan cara hidupmu, berarti saudara memilih rebel. Benar? Saudara tahu apa akibatnya kalau rebel? Hukum. Atau pilihan kedua, saudara repent.
repent, bertobat. Cuma 2 itu. Mungkin ada bisi-bisi, saya pindah negara lain. Ya oke lah. Tapi saudara-saudara, cuma 2 itu. You rebel, you repent. Nah, Tuhan Yesus berkata, aku sudah datang menjadi raja dan mendirikan kerajaanku. Dan kerajaanku ini akan menguasai seluruh dunia ini. Sekarang respon kita tinggal, kita mau rebel, atau kita mau repent. Saudaraku, apa artinya kalau kita repent? Kita, saudaraku, pindah dari mentaati pemimpin yang lama jadi pemimpin yang baru, raja yang lama jadi yang baru. Siapa raja yang lama, saudaraku? Keakuan kita. Raja yang lama adalah dosa. Karena itu saudara Tuhan berkata, barang siapa berbuat dosa, dia menjadi hamba dosa. Raja yang lama, saudaraku, adalah iblis. Lalu berkata dalam Efesus pasal yang kedua, kamu dulu mengikuti hawa nafsumu dan penguasa-penguasa angkasa. Tapi sekarang karena ada new kingdom, the kingdom of God, sudah datang kepada raja yang baru yaitu Tuhan Yesus berkata, Jesus, you are now my king. I repent. Now I submit to you. Itu artinya, saudaraku, itu artinya masuk dalam kerajaan Allah. Bukan cuma nyanyi, bukan cuma kata, oh Yesus Raja, saudaraku. Boleh, tapi nyanyian itu jangan cuma di mulut, dari hati dan perbuatan kita. Kita benar-benar taat kepada apa yang Raja itu katakan. Because he is the King of Kings. Haleluya. Dan saya berkata kepada saudara semua, mari kita datang to the King Jesus. Kenapa saudaraku? Paulus berkata, 1 kali, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan, Lord. Artinya penguasa yang tertinggi, yang sama dengan King. Nah, itu sebabnya kita perlu bertobat. Nah tetapi saudaraku, ada satu hal lagi yang saya ingin bagian bersaudara. Kenapa menjadi bagian daripada kerajaan Allah itu, saudaraku, perlu kita bertobat. Kenapa? Pertobatan bicara dari bahasa Yunani metanoia. Metanoia itu perubahan pikiran. Dan itu perlu, saudaraku, apa artinya? Pikiran kita itu berbalik, benar-benar berbalik. Karena prinsip daripada kerajaan Allah itu berbalik 180 derajat, saudaraku, berbalik total dengan prinsip kerajaan dunia ini. Karena itu kalau kita masih memakai pola pikir dunia ini, kita tidak bisa hidup cocok di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Tidak cocok, karena prinsip-prinsip semua berbalikan dengan prinsip kehidupan kita di tengah kerajaan-kerajaan dunia ini. Dan itu, saudaraku, saya ingin kita lihat, saudaraku, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di Matius pasal 4. Apa, saudaraku, perbedaan yang kita bisa lihat? Perbedaan yang sangat-sangat kontras antara prinsip kerajaan Allah dengan prinsip kerajaan dunia ini. Mari kita baca. Yang pertama, saudaraku, kata kuncinya perbedaannya adalah kata ini, Galilea. Ya, catat ya, Galilea. Nah kalau saudara lihat Galilea, saudaraku, di ayat yang kita baca tadi itu 5 kali disebut. Kalau kita termasuk dari 12 sampai 25, 5 kali. Di ayat 12, 15, 18, 23, 25. Sudah ketemu ya? 5 ayat itu semua ada kata Galilea. Nah, saya ingin kita mengerti, saudaraku, kenapa saya mulai kata Galilea ini. Sebab ini menunjukkan perbedaan sangat kontras prinsip kerajaan Allah dengan prinsip dunia ini. Oke? Mari kita lihat ayat-ayat yang ke-12 dan 13. Yesus mendengar Yohanes salah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi, saudara-saudara, daerah Galilea itu adalah daerah Zebulon Naftali. Saudara tahu Zebulon Naftali itu apa? Nama apa itu? Nama 2 suku Israel. Dia adalah nama 2 daripada anak Yakub. Dan saudara ingat tadi, kerajaan Israel pecah 2 ya. Oke, pecah 2 ya. 10 suku dengan 2 suku. 2 suku cuma Yehuda dan Benyamin. Berarti Zebulon Naftali termasuk kerajaan Israel di daerah utara. Yang saudaraku sudah dilenyapkan, tetapi Tuhan tidak lupakan. Tuhan tidak lupakan, Tuhan masih ingat. Dan saudaraku itu
Itu saudaraku, nubuat sampaikan Nabi Yesaya itu disampaikan di Yesaya pasal 9, saudara bisa lihat saudaraku. Itu Allah sudah berfirman 700 tahun saudaraku sebelum Tuhan Yesus sampaikan ini. Tuhan Yesus datang ke Galilea ke daerah Zebulon Naftali itu. Nah, apa yang kita bisa belajar di sini saudaraku? Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Perhatikan, Tuhan Yesus mulai pelayanan artinya apa? Tuhan Yesus mulai mendirikan kerajaannya di daerah Zebulon dan Naftali. Itu bukan daerah yang penting, saudaraku. Pastinya begini, kalau saudara mulai mendirikan kerajaan, saudaraku, di tempat di mana ada kerajaan yang lama, saudara mesti mulainya dari center dari kerajaan yang lama, betul kan? Di mana senternya? Yerusalem. Jadi mestinya Tuhan Yesus mulai di Yerusalem. Mestinya dia, saudaraku, kuasai Yerusalem lebih dulu. Oke, kumpulkan pengikut di Yerusalem lebih dulu. Baru setelah itu, nah ke tempat yang lain. Tapi ini enggak, dia mulai dari daerah pinggiran, daerah yang jauh daripada Yerusalem, daerah utara Galilea. Saudara-saudara, dua hal. Nomor satu, Tuhan Yesus di dalam dia melakukan saudaraku pelayanan muka bumi ini, dia tidak melakukan menurut apa yang dia mau, tapi menurut apa yang Allah mau. Dia menurut apa yang menjadi kehendak Allah, yang Allah sudah firmankan, daerah Zebulon Naftali. Itu tempatmu, dia ikut di situ. Ya, nomor satu. Nomor dua adalah, saudaraku, kita bisa belajar bahwa cara Allah, strategi Allah itu berbeda dengan strategi daripada manusia ini. Karena itu, saudara, kalau kita masuk dalam kerajaan Allah, jangan mulai dengan logika kita, dengan apa yang kita pikir baik, apa yang, saudaraku, strategi yang biasa kita pelajari, saudaraku, di dunia ini. Kita mesti menundukkan diri kita di bawah kehendak Allah. Itu nomor satu, itu Galilea. Nomor dua, saudaraku, Galilea sendiri itu punya makna yang kedua. Di ayat yang ke-15 kita baca. Tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, saudara punya Alkitab bahasa Inggris, apa punya Alkitab bahasa Inggris? Saudara ketemu kalimatnya. The Galilee of the Gentiles. Ketemu kalimat itu? Nah, apa itu Gentiles, saudaraku? Gentiles adalah sebutan orang-orang Yahudi untuk bangsa-bangsa yang dianggap bukan Yahudi, non-Yahudi, non-Jewish, itu disebut Gentile. Dan orang Yahudi memandang rendah orang-orang yang mereka sebut Gentile. Nah, orang-orang saudaraku yang tinggal di daerah Galilea itu mereka sebut Gentiles, artinya kamu ini enggak masuk hitungan, kamu ini second class citizen. Tetapi justru di situ dikatakan apa? Bangsa yang tinggal dalam kegelapan, mereka lihat terang, yang dari dalam bayang-bayang maut, mereka mendapatkan terang. Justru mereka tidak diperhitungkan, justru mereka yang dapat keselamatan lebih dulu daripada orang-orang di Yerusalem. Saudara-saudara, perhatikan ya. Perhatikan, kalau kita approach kerajaan Allah, jangan mulai dengan berapa hebat kita. Kalau kita datang dengan itu, serahkan excluded, serahkan kehilangan, you will miss the kingdom of God. Tapi kalau saudara hari ini merasa saudara ini adalah orang yang tersingkirkan, you mean that you are nobody. Saudaraku, Tuhan ingat dan lihat saudara. Karena itu, saudara, prinsip kerajaan Allah is not human centric, but center in the God's grace. Cara Allah berbeda dengan cara manusia. Itu, saudaraku, yang kita bisa mengerti tentang Galilea ini. Ya. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 7, saudara ketemu bahwa Tuhan Yesus pun, saudaraku, orang meragukan bahwa dia itu Mesias karena mereka menganggap dia berasal dari Galilea. Mereka berkata Mesias itu harusnya dari Bethlehem karena keturunan Daud. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Tapi karena dia besar di Nazaret, orang nggak tahu bahwa dia lahir di Bethlehem, dia anggap orang Galilea dan berkata, dia pasti bukan Mesias. Hanya karena apa? Dia asalnya Galilea. Saudaraku, begitu direndahkan, tetapi disitulah yang dapat kasih karunia daripada Tuhan. Oke? Nah, tetapi saudaraku, bicara soal Gentiles inilah, bicara tentang bangsa-bangsa inilah, yang menunjukkan bahwa dari semula rencana Allah adalah membawa satu kerajaan yang bukan hanya untuk orang-orang Israel, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi untuk segala bangsa boleh datang. Gentiles, bangsa-bangsa lain boleh datang. Itu sebabnya Tuhan Yesus, saudaraku, yang minggu lalu kita dengar, Tuhan Yesus memberi perintah apa? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, itu rencana Allah. Dan hari ini saudara dan saya
termasuk di dalamnya. Haleluya. Kita boleh menjadi bagian kerajaan Allah. Kalau kita mau datang kepada Raja itu, dan kita berkata, Lord Jesus, be my King, be my King. Oke. Yang kedua, saudaraku, apa yang prinsip kerajaan berlawanan? Tanda, sign. Oke, sign. Nah, kita lihat. Di dalam ayat yang ke pasal 4 ayat 23 dikatakan begini. Yesus mulai berkeliling daerah Galilea, dia mulai mendirikan kerajaannya itu dengan cara apa, saudara? Memberitakan berita tentang kerajaan Allah. Hei, kerajaan Allah sudah mulai, kerajaan Allah sudah mulai. Dan saudaraku, dengan memberikan bukti bahwa kerajaan mulai. Yaitu apa? Dengan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, kalau kita baca ini, kita fokus pada, oh Tuhan Yesus bikin mujizat kesembuhan, dokter di atas segala dokter. Itu betul, tapi itu terlalu mikro. Lihat seperti itu terlalu mikro, saudara. Kita mesti lihat dalam big picture. Oke? Saudara perhatikan. Tadi saya cerita ya, kerajaan demi kerajaan itu berganti ya. Kerajaan Babel, ganti kerajaan Media Persia, ganti kerajaan Yunani, Romawi, dan seterusnya. Saudara tahu setiap kali kerajaan satu, saudaraku mau take over kerajaan lain, apa yang mereka lakukan? They have to kill people. Mereka harus bunuh orang. Mereka harus bawa tentaranya, bunuh itu kerajaan, rajanya dibunuh, saudaraku, tentaranya, jenderal-jenderalnya semua dibunuh. Oke, taking over other kingdom is always by war. Tetapi saudaraku, waktu Tuhan Yesus datang, membawa kerajaan Allah, dia tidak bawa senjata, dia bawa kesembuhan, dia bawa kasih, dia bawa grace. Dia bawa restoration, dia bawa pemulihan. This is a very different kingdom from whatever we learn, we see in this world. Nah, karena itu, saudara-saudara, kalau kita melihat ini, kita harus tahu bahwa bicara tentang mujizat kesembuhan, jangan cuma lihat pada mujizatnya, tapi lihat bahwa itu adalah tanda bukti bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Dan itu adalah tanda, saudaraku, bahwa nanti kalau kerajaan Allah ini sudah benar-benar, saudaraku, seperti yang dilihat oleh Daniel, menguasai seluruh bumi, maka tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi bahkan kematian. Karena itu, saudaraku, Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat, bukan hanya menunjukkan He is powerful, tapi menunjukkan this is the kingdom that you will have, we will see in the future. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus satu kali dia mengusir setan, ya. Orang-orang Farisi elektor berkata dia mengusir dengan kuasa Beelzebul. Tuhan Yesus berkata enggak, aku tidak mengusir setan dengan setan, aku mengusir setan dengan Roh Kudus. Jadi berkata gini, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, itu tandanya apa? Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itu tandanya kerajaan Allah ada di depanmu. Maukah engkau terima? Atau engkau masih reject and rebel? Ya. Nah, karena itu, saya ingin kita semua lihat, saudaraku, bahwa healing, kesembuhan tubuh, itu tidak pernah Tuhan Yesus lakukan hanya for the sake of healing. Itu menjadi sign, menjadi tanda akan apa, seperti apa kerajaan surga, kerajaan Allah itu. Saudara baca dalam Injil Markus pasal yang kedua. Oke, Markus pasal yang kedua. Saudara bisa ngelihat di situ. Ada seorang lumpuh yang dibawa oleh 4 temannya ya, digotong 4 temannya, saudara dibawa ke kota Kapernaum, lalu diturunkan saudara dari atap, ya atapnya dilobangi dulu saudara di depan Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus lihat orang lumpuh ini, dia tahu kan orang lumpuh ini datang untuk minta apa saudaraku? Kesembuhan. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Bukan sembuhlah engkau, enggak, dosamu diampuni. Ahli Taurat di situ mulai bilang, ini orang menghujat Allah. Siapa yang bisa mengampuni Allah? Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Tuhan Yesus bertanya pada mereka, menurut kamu mana yang lebih mudah? Mengampuni dosa atau menyembuhkan orang lumpuh ini? Mereka semua diem. Karena dua-dua sama sukarnya. Tapi mereka tahu yang bisa lakukan dua-duanya itu hanya satu. Siapa? Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, oke, kamu tidak percaya aku ini bisa mengampuni dosa, sekarang aku tunjukkan. Kalau aku bisa mengampuni orang lumpuh ini, kamu harus tahu aku juga bisa mengampuni dosa, sebab aku ini Allah. Nah, saudara-saudara,
Tidak tahu ya? Karena itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus sembuhkan orang lumpuh itu sebagai tanda bahwa orang lumpuh itu menerima pengampunan. Apa artinya menerima pengampunan dosa? Kalau saudara baca dalam Kolose pasal 1 ayat 13, saudara, dikatakan gini, iya Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya kekasih. Berarti kan dimasukkan, saudaraku, dipindahkan dari kegelapan masuk ke dalam kerajaannya Tuhan Yesus yang adalah Raja. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu apa? Pengampunan dosa. Jadi apa artinya pengampunan dosa? Kita bisa bicara tentang keselamatan, betul 100% dan tetap betul. Tetapi jangan lupa, pengampunan dosa artinya kita dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Keselamatan itulah kerajaan Allah. Kita tinggal dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Dan satu lagi perbedaannya, yaitu orang-orang yang Dia panggil. Oke? Terserah pada siapa Tuhan Yesus pergi di daerah Galilea, Dia tidak pergi kepada orang kaya, orang pintar, orang kuat, saudaraku ya. Pada orang yang punya kedudukan tinggi, no. Kepada siapa, saudaraku? Orang-orang yang menderita, orang-orang yang buruk keadaannya. Itu, saudaraku, yang ketemu dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat ya, baca 4 Injil, Tuhan Yesus lebih sering ketemu dengan orang-orang menderita, orang-orang berdosa, orang-orang yang hancur hidupnya. Kenapa, saudaraku? Kenapa? Karena memang itulah orang-orang yang Tuhan cari. Tuhan Yesus berkata, aku ini seperti dokter yang datang, dan dokter itu dibutuhkan orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Aku cari orang-orang yang sakit, dan saudaraku, the kingdom of God is a good news for those who are poor, who are sick, who are oppressed, who suffer. Mereka yang self-sufficient, mereka merasa cukup semuanya, mereka tidak butuh good news itu. Ya, nah saudara lihat. Karena itu saudara-saudara, orang-orang ini adalah yang Tuhan Yesus cari. Waktu Tuhan Yesus kumpulkan murid-muridnya ya saudaraku, ya murid-muridnya yang pertama, siapa yang dikumpulkan? Nanti lain waktu kita akan belajar itu, ayat 18 sampai 22 pasal 4. Nelayan, bukan orang-orang hebat, nelayan. Itu Tuhan kita. Dan karena itu, saudara, kita mesti tahu bagaimana prinsip dari kerajaan Allah. Kalau saudara ngerti pasal 4, saudara ngerti ini ya, perhatikan ya. Bahwa yang Tuhan cari adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang yang miskin. Saudara bisa ngerti pasal 5, khotbah di bukit. Kalimat pertama yang Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka yang punya kerajaan surga. Jadi siapa saudara yang dapat kerajaan surga lebih dulu? Orang miskin. Dan ini saudaraku shocking buat banyak orang. Karena mereka kata, gimana orang miskin dapat kerajaan Allah? Bagaimana orang miskin itu berkenan di hadapan Allah? Oh, orang miskin itu dikutuk Tuhan. Orang kaya itu yang diberkati oleh itu. Orang kaya yang diberkenan oleh Tuhan. Tuhan berkata, no. Mereka yang miskin. Lalu orang, saudara semuanya tanya, lalu orang kaya gimana? Tentang kerajaan Allah. Ada ayatnya. Yaitu apa? Lebih sukar orang kaya masuk kerajaan Allah daripada unta masuk lubang jarum. Itu Tuhan Yesus tidak berkata. Bukan berarti Tuhan Yesus anti orang kaya, tidak. Kaya di sini bukannya soal materi. Tapi kaya di sini saudara berkata, aku mencukupkan diriku. Itu saudaraku seperti orang-orang di Laodikia berkata, aku ini cukup, aku tidak kurang apa-apa. Aku tidak butuh Tuhan. Orang miskin adalah orang yang berkata, aku ini tidak punya apa-apa, aku butuh. Itu sebabnya, kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, apa syaratnya? Kita harus jadi seperti apa kalau kita masuk kerajaan Allah? Saudara masuk sekolah yang terbaik, universitas yang terbaik, saudara harus jadi orang yang paling pintar, betul? Saudara masuk sana. Orang pintar masuk universitas bagus. Orang pintar masuk perusahaan bagus. Setuju? Setuju? Nah sekarang siapa yang masuk kerajaan Allah? Orang pintar, orang bagus? No. Kalau engkau masuk kerajaan Allah, engkau harus seperti anak kecil. Yang kelihatannya bodoh, kelihatannya tidak ngerti apa-apa. Tapi cuman percaya, cuman berharap kepada orang lain. Itu prinsip kerajaan Allah. Nah kalau saudara ngerti ini, saudara ngerti apa artinya bertobat. Bukannya berkata aku tidak berdosa lagi, tapi pola pikir kita berubah sama sekali. Dan kita harus di dalamnya. Itu sebabnya saudaraku, kita hanya bisa alami itu. Kalau kita benar-benar menerima kemurahan Tuhan. Nah, saya ingin tutup saudaraku dengan refleksi aplikasi ini. Cepat saja. Apa yang pertama saudaraku? Yang pertama, dengar kembali berita ini.
Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat, bertobat. Saudara yang hari ini masih hidup menuruti keinginanmu, hari ini saudaraku, masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Tapi jangan sia-siakan, jangan beri delay untuk bertobat, nanti 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. No, bertobat mulai hari ini. Sebab kita tidak pernah tahu sampai kapan pintu kerajaan itu masih terbuka buat kita. Ikuti saudaraku, kehendak Tuhan, ikuti kehendak Raja itu. Di tengah-tengah dunia yang menyeret kita, di tengah-tengah kerajaan yang membawa kita dalam pola hidup berlawanan dengan kerajaan Allah. Pilih kerajaan Allah, pilih cara hidup kerajaan Allah, walaupun kita harus menderita. Yang kedua, saudara, minta untuk Tuhan terus buka mata hati kita. Sebab untuk kita bisa melihat kerajaan Allah, kita butuh kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Saudaraku, apa yang dilahirkan kembali? Mulai dari nol. Dan saudaraku perhatikan, kepada siapa Tuhan Yesus ngomong born again ini? Kepada siapa Tuhan Yesus ngomong mulai dari nol? Saudaraku, kepada orang yang paling pintar, yang paling ngerti Alkitab pada zaman itu. Nikodemus. Seorang guru, seorang pemimpin, seorang yang punya nilai moral yang tinggi. Tuhan berkata, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah, engkau tidak bisa masuk. Dengan pengetahuanmu, dengan kemampuanmu. Engkau perlu kasih karunia Allah. Yang membuat engkau bisa melihat apa yang engkau tidak bisa lihat selama ini. Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Yang ketiga, saudara, kalau saudara sudah terima kerajaan Allah, mari kita utamakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Carilah dahulu, prioritize. Sebab apa? Itu yang kekal. Jangan prioritas pada yang temporal, pada yang sementara. Miliki perspektif kerajaan Allah dalam hidup saudara. Saya punya satu teman, saudaraku, sama-sama kerja di university. Satu kali, saudaraku, kita ketemu, lalu kita mau bikin riset bareng, saudaraku, kita sudah temu ide yang bagus, saudaraku, coret-coret di kertas, wah ya begini ya, ini. Oke, bagus, nanti ini teorinya begini. Sudah selesai, good. Tiba-tiba ditanya pertanyaan, Daniel, I have one question. What's that? How this relate to the kingdom of God? Saya bilang, ini tanya pertanyaan apa ini? Tapi saya tidak lupa pertanyaan itu sampai hari ini. Sudah 20 tahun lebih, saya masih ingat. Itu pertanyaan buat kita semua. Saudara bekerja, saudara studi, tanya pertanyaan, how this relates to my life in the kingdom of God? Sebab kalau saudara tidak bisa jawab itu, where do you live now? In the kingdom of God or in other place? Oke? Yang keempat. Tuhan Yesus berkata, Injil kerajaan dan beritakan seluruh dunia. Sampai nanti tiba kesudahannya. Saudara-saudara, Tuhan panggil kita untuk beritakan kerajaan Allah. Walaupun. Perhatikan. Kalau saudara beritakan kerajaan Allah, perhatikan. Yang saudara harus expect satu. Saya bukan bikin saudara pesimis ya. Tapi supaya saudara tidak kecewa. Expect a rejection. Karena apa, saudara? Karena saudara sedang memberitakan kerajaan Allah di dalam kerajaan yang lain yang dikuasai oleh dosa dan kegelapan. It's not easy. Tapi tak percaya, pasti ada yang akan terima. Oke? Nah yang terakhir. Saya ingin kita baca ayat ini, sebab ini penting sekali. Ya. Mari kita baca sama-sama. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara-saudara, saya highlight beberapa kata kunci di sini. Perhatikan, nomor 1, kita sekarang ini sudah ada di dalam kerajaan Allah. Oke, so already. Tetapi kita masih menantikan. Jadi artinya saudaraku, sesuatu yang kita masih tunggu yaitu apa? Kerajaan ini berarti sempurna seperti yang dilihat oleh mimpi Nebukadnezar cerita kali Daniel tadi. Sekarang belum terjadi, tapi kita sedang menuju ke sana. Jadi sekarang kita hidup di dalam masa penantian, masa pengharapan akan kepenuhan daripada kerajaan Allah di bumi.
Dan apa yang terjadi saudaraku nanti waktu itu terjadi, waktu Tuhan Yesus datang kembali, dia akan memenuhkan kerajaan Allah itu. Ada dua hal, nomor satu, dia akan menaklukkan segala sesuatu. Dia akan menjadi raja, sebab itu kitab Wahyu disebut, dia akan disebut King of Kings and Lord of Lords. Tapi yang kedua apa? Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini dengan tubuh yang serupa dengan dia yang sempurna. Artinya apa? Waktu dia datang, dia akan mengubah dunia yang sudah rusak karena dosa ini. Dunia yang sudah hancur karena dosa ini akan diubah pulih sempurna, termasuk tubuh kita. Hari ini saudaraku, kelemahan tubuh apa yang saudara punya? Yang dokter berkata, tidak bisa sembuh ini malah seumur hidup. Oke, saudara mungkin berdoa, Tuhan sembuhkan, silakan berdoa. Saya tidak melarang saudara. Dan percaya, di dalam kehendak Tuhan, Tuhan bisa sembuhkan itu. Tetapi kalaupun tidak, saudara tetap punya pengharapan. Satu kali, saudara akan terima tubuh yang baru, yang sempurna. Jangan lepaskan pengharapan itu. Saudara masih terus tidak bisa, saudara merasa, oh kenapa hidupku begini-begini, sengsara terus saudaraku. Saudara berdoa, Tuhan bisa mengubah kehidupan saudara sekarang. Tapi kalau saudara Tuhan tidak mengubah sekarang, nanti satu kali saudara akan punya kehidupan yang sempurna, yang perfect, yang tidak kekurangan suatu apapun. Tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit. Saudara, kita harus punya confidence, tapi kita harus juga punya patience. Kita harus punya confidence, kita minta daripada Tuhan. Sebab kerajaan Allah sudah datang, berarti kesembuhan sudah mulai terjadi, pemulihan terjadi, saudaraku. Tetapi belum sempurna seperti nanti waktu itu sudah datang. Sebab itu, kita berdoa, tapi kita juga menunggu dengan sabar. Dan satu kali, Tuhan akan lalukan suffering. Tuhan akan lalukan semua yang rusak. Kerajaan Allah itu, kita bisa bersuka cita. Dan Paulus ingatkan satu hal, penderitaan ringan yang kamu alami sekarang, tidak sebanding kemuliaan kekal. Saudaraku, Paulus waktu kata penderitaan ringan itu enggak ringan sama sekali. Dia hidupnya penuh dengan penderitaan berat, tapi dia berkata, kalau aku ingat nanti aku terima. Ini sekarang ringan, enggak ada artinya. Haleluya. Pengharapan yang kekal, yang kita terima di dalam Yesus. Kerajaan yang kekal itu. So everyone. Berapa banyak saudaraku sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Berapa banyak saudara yang memiliki Yesus sebagai Raja dalam hidupmu? Saya ingin sampaikan kepada saudara hari ini, dengar baik-baik. Masa depan kita, masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Our future is glorious. So hanging there, jangan lepaskan imanmu. Pegang terus, sebab masa depan kita luar biasa. Haleluya. Dan karena itu saudaraku, setiap kali, jangan lupa, doa seperti Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Di tengahnya ada kalimat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, apa artinya? Tuhan Yesus ngajar kita berdoa. Doa ini, supaya engkau ingat. Kalau aku suruh engkau berdoa seperti ini, pasti Allah akan genapi. Satu kali benar-benar kerajaan akan datang di bumi. Saya tidak bisa bayangkan seperti apa, but I know His promise is true. Haleluya. Amin. Mengerti saudara semua, mari kita sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.